Kalau saya boleh tahu, Bu, sebenarnya apa yang terjadi sama anak Ibu? Saya belum tahu tepatnya, Pak. Tadi teman anak saya telepon. Dia ngasih tahu kalau anak saya kecelakaan. Dan saya belum tahu keadaan anak saya seperti apa sekarang. Saya takut aja. Ternyata benar kata Lydia. Kalau Nawang itu hanya fokus sama anaknya. Saya pernah kehilangan orang yang saya cintai tiba-tiba. Dan saya nggak siap kalau itu kejadian lagi. Ya Bu Nawang, nggak usah terlalu panik ya. Sebentar lagi juga kita sampai di rumah sakit. Kehilangan suami saya waktu itu menghancurkan hati saya, Pak. Karena saya merasa kehilangan pegangan hidup. Rasanya berat sekali saya harus membesarkan anak saya. Karena kami juga kehilangan semua aset kami. Bu Nawang, tunggu sebentar Bu. Saya mau ikut Ibu masuk ke dalam. Pak, saya diantar sampai sini aja udah terima kasih Pak. Kalau Bapak memang masih ada urusan nggak usah, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Bu. Saya masih ada waktu 20 menit lagi sebelum meeting mulai. Oh gitu. Yaudah, mari Pak. Halo, Pak? Iya. Oh, Bapak udah di sana. Saya kira meetingnya masih 20 menit lagi, Pak. Ya udah, kalau gitu saya ke sana sekarang, Pak. Ya. Ibu Nawang, mohon maaf, saya nggak bisa ikut Ibu ke dalam sekarang. Kebetulan klien saya sudah nunggu. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Mungkin lain kali saya jenguk anak Ibu. Iya. Ini sekedar untuk pegangan kalau Ibu perlu untuk apa-apa nanti. Oh, maaf Pak Alex, saya nggak bisa terima ini. Selama ini Bapak udah terlalu banyak nolongin saya Pak. Saya ngerti sih niat Bapak baik. Tapi saya mohon doanya aja supaya anak saya cepat sembuh ya Pak. Ya, permisi Pak. Nggak boleh. Aku nggak bisa goyah sama perkataan Nawang tadi. Jangan sampai apa yang dia bilang untuk pengaruhin perasaan aku. Mbak, untuk datanya cuman ini yang saya tahu. Tapi saya sudah hubungi ibunya dan sebentar lagi ibunya kesini kok. Baik Pak. Kalau untuk biayanya gimana ya Mbak? Nanti saya rincikan dulu ya Pak. Oke, kalau ada apa-apa kabarin ke saya Mbak. Baik saya Pak. di depan ruang tindakan. Baik. Terima kasih. Ya. Sus, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Saya bener-bener nggak sengaja. Permisi ya. Mbak. Baik Pak. Pangeran nggak angkat telepon gue nih. Aneh banget. Apa jangan-jangan dia kena masalah lagi sama bokapnya? Apa gue tanya Pangeran ke mereka aja ya? Siapa tahu Pangeran tahu tentang Putri. Aduh. Tapi males banget berurusan sama Dead Flowers. Udah Cit, nggak apa-apa. Yang penting kan lo lakuin ini buat Putri. Ayo.
Citra, Gio. Citra. Pangeran mana? Pangeran? Tumben baru nyari pangeran. Nah, lu pasti pura-pura nanyain pangeran kan? Basa-basi doang, biar bisa ngobrol sama gue, iya kan? Gue nggak ada waktu buat ngeladenin lo. Lagian gue tanya pangeran karena gue pengen tahu Putri itu di mana. Emang Putri kenapa, Cit? Putri nggak masuk kuliah. Gue telepon juga nggak bisa dihubungin. Pangeran juga nggak masuk kampus. Dan juga susah dihubungin. Cit, mau kemana? Ya, main cabut-cabutan ya. Apa mungkin ya Putri lagi sama pangeran sekarang? Mungkin aja sih. Cuma bahaya juga nih, Ci. Kalau si Mel bisa tahu, ya kan? Tahu apa? Enggak apa-apa. Ya kan? Gue denger kalian berdua lagi ngomongin gue ya. Pede banget siapa yang ngomongin lu? Kagak ada kali. Gak ada yang ngomongin lu kok, Mel. Lagian kalau kita ngomongin lu, pasti juga ngomongin yang baik-baiknya aja. Khususnya gue. Gue gak pernah ngomongin lu yang jelek-jelek. Kayaknya bakal ada bucinnya nanti deh. Pangeran di mana ya? Kok dari tadi gue cari-cari nggak ada sih? Apa jangan-jangan dia nggak masuk kuliah? Tapi kok dia nggak ngabarin gue ya? Gue jadi khawatir deh. Oh my god, chill Mel. Palingan juga dia cabut gara-gara bosen. Fanya, kalau misalnya pangeran cabut, pasti dua orang ini juga ikutan cabut. Buktinya, mereka rajin tuh ikut kelas pagi. Gue jadi capek deh nyari-nyari pangeran terus. Makanya berhenti Mel cari-cari pangeran terus. Kenapa nggak berpikir untuk lebih peduli sama orang yang juga peduli sama lo? Supaya lo nggak capek sendiri. Gue nggak apa-apa kok capek. Namanya juga cinta. Kalau gitu, gue nanya sama Alex aja deh. See you. Ada apa lagi Mel telepon ini? Halo Mel, ada apa telepon Om? Halo Om. Om tahu nggak pangeran di mana? Kok dia nggak masuk kuliah ya? Wah, masa sih dia nggak datang ke kampus? Setahu Om dia tadi mau pergi ke kampus katanya. Atau mungkin dia ada urusan lain kali keluar. Jadi nggak langsung pergi ke kampus. Ya mungkin kamu tunggu aja lah di situ ya. Ya udah deh Om, makasih ya. Oke. Ya Mel. Semoga aja pangeran gak nyari masalah lagi sama Mel. Citra! Berhenti, woi! Citra, stop! Citra, berhenti! Bener-bener ya gue panggil bukannya berhenti. Gue curiga deh sama dia. Yuk. Citra! Lo budak atau apa sih? Berhenti nggak? Punya kuping nggak sih? Gue panggilin malah kabur. Gue buru-buru. Gue mau nyari Putri. Mana? Sini nggak? Mana sahabat lo tuh, cewek asongan? Bukan urusan lo. Gak penting juga gue kasih tahu ke lo. Sumpah ya, enggak lo, enggak sahabat lo, semuanya ngeselin banget tau nggak? Lu gak bisa seenaknya gitu kasar sama cewek. Iya, apaan sih lo? Lepasin nggak? Oh, lo mau belain dia? Lepasin nggak? Lepasin. Enggak. Gue bukan belain dia, tapi gue gak suka sama cara lu ya. Bisa kasar sama semua orang. Lepasin. Enggak, Bel, enggak. Apaan sih pakai belain dia segala? Gue gak belain dia. Lepasin lo. Chris, lo di mana sih? Dari tadi gue teleponin gak lo angkat. Apa? Lo di rumah sakit Tiara Medica bareng Putri? Ya udah. Gue kesana sekarang ya. Ih, lo lepasin nggak? Mel, ayo, lo ikut gue.
Gue harus kabarin Pak Regar dulu nih. Sini dulu nggak? Ini lo apaan sih narik-narik cepet? Aduh, sini lo dengerin gue dulu. Lo apaan sih lo narik-narik gue? Lo dengerin gue dulu, Ya udah buruan, abis ini gue masih harus nyari My Prince, tau nggak? Lo tahu, barusan gue denger Citra lagi teleponan. Dan gue yakin yang dibalik telepon itu adalah Rizky. You know what he said? Putri lagi ada di rumah sakit. Ya udahlah, gue nggak peduli mau Putri sama si Rizky tuh gue nggak peduli. Yang gue peduli itu tentang pangeran, ngerti? Mel, think about it dong. Kali aja your prince itu lagi ada di rumah sakit juga. Gue nggak yakin. Aduh, apa salahnya sih kita cek aja dulu?